Kok, tiếp nhận. Bisa.
Oke. Sekarang Pak? Ya, boleh. Oke. Pemilihan tadi yaitu rencana kita kedepannya ingin memilih karir itu seperti apa dengan berdasarkan keterampilan, bakat, kemampuan atau nilai juga kondisi lingkungan kita. Oke. Betul ya apa yang dikatakan kelompok 1. Jadi di sini Bapak ingin menambahkan saja bahwa definisi dari pembinaan karir itu yaitu suatu proses individu sebuah proses individu adalah proses individu dalam menentukan jenis pekerjaan atau profesi yang ingin atau mampu dijalani berdasarkan minat, kemampuan, nilai dan kondisi lingkungan. Nah, dari definisi pemilihan karir ini kita mengetahui bahwa pemilihan karir ini dijalani berdasarkan minat, kemampuan, nilai dan kondisi lingkungan. Nah, ini juga adalah proses dinamis yang tidak berhenti pada satu titik, melainkan berlangsung sepanjang siklus hidup. Jadi, kalau kalian maksud dari siklus hidup sepanjang hidup itu, jadi sepanjang hidup kalian itu artinya kalian itu sedang menata karir dari mulai SD, SMP, SMA, mungkin dari lahir terus sampai ke tuanya gimana gitu. Jadi ini itu siklusnya langsung kayak gitu. Nah, untuk kelompok 2 tadi pertanyaannya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pemilihan karir tersebut? Apa kelompok 2? Faktor yang mempengaruhi karir kita, yang pertama mungkin sih yang paling berpengaruh itu ada 2, disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal. Kalau misalnya faktor aku menjelaskan internal ya. Kalau misalnya dari internal mungkin kita bisa dilihat dari sisi kita. Kenapa sih melihat dari sisi kita? Yang pertama kita itu memiliki minat dan bakat. Yang dimana minat itu dimunculkan dari ilmiah, secara ilmiah. Ya, minat itu ilmiah dari keinginan kita sendiri. Sedangkan bakat itu adalah merupakan sebuah kemampuan. Seperti contoh, saya misalkan memiliki minat terhadap penelitian di ilmu pengetahuan alam terhadap tumbuhan dan hewan. Nah, bakat saya itu bisa membuat sebuah laporan yang spesifik untuk bisa dipahami oleh rekan-rekan saya kita sebagai pelajar siswa kelas 12. Terus juga ada yang namanya kepribadian. Di bukan juga ada kepribadian, sedangkan kepribadian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada introvert, extrovert dan ambivert. Yang dimana kita itu hal itu menyesuaikan dalam diri kita sendiri. Terkadang juga hal itu mencocokkan terhadap sebuah pekerjaan atau sebuah interaksi di lingkungan terbuka atau sosial. Terus juga ada motivasi dan tujuan. Hal ini juga sebagai pendukung yang paling kuat, termasuk untuk mendorong sebuah keinginan untuk terus berkembang, belajar dan mencapai target tertentu. Itu dari internalnya, ini eksternal. Dari faktor eksternalnya itu adalah faktor dari luar ya, jadi faktornya
Misalnya itu dukungan dari orang tua, terus budaya keluarga, atau tuntutan finansial yang bisa membantu pilihan kerja. Terus ini apa, kondisi ekonomi, permintaan pekerjaan yang di industri itu bisa naik turun gitu kan. Jadi itu bisa mempengaruhi faktor karir kita. Sudah. Oke, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh kelompok dua bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya suatu karir oleh individu yang dibagi dua ya. Yang tadi ada internal, di mana itu muncul dari diri kita sendiri. Apa aja sih yang muncul dari kita diri? Apa aja sih yang muncul? Faktornya dari diri kita itu yang pertama betul tadi ada minat. Minat merupakan salah satu indikator paling kuat yang mempengaruhi pilihan karir, di mana minat yang tinggi pada bidang tertentu cenderung meningkatkan motivasi dan kesempatan sukses kerja. Nah, sebagai contoh, jadi jika mungkin minat akan berada di sini cenderung ke satu bidang misalkan minatnya tadi kelas siapa kan? Kang Alif itu kan lebih suka ke penelitian itu. Jadi mungkin pemilihan karir yang cocok untuk Kang Alif lebih ke keilmuan, ke ilmuwan dan saintis kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada kemampuan, di mana setiap orang memiliki kemampuan khusus baik intelektual, teknis maupun sosial, di mana ini menyesuaikan karir dengan kemampuan dan memudahkan pencapaian agar pencapaian untuk lebih optimal gitu. Jadi setiap orang juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya, mulai dari mungkin apa di sini ada yang mungkin lebih ke pinter atau memiliki kemampuan bersosial yang tinggi gitu. Terus ada juga kepribadian, di mana kepribadian ini biasanya diketahui dengan cara tes kepribadian atau tes psikolog seperti MBTI atau lain-lain. Di mana kenapa sih Pak tes kepribadian ini penting? Jadi untuk membantu memahami tipe kepribadian untuk menyesuaikan lingkungan kerja yang paling cocok. Jadi kenapa kalian ketika memilih karir itu harus sesuai dengan tipe atau kepribadian kalian agar bukan untuk orang lain juga, tapi buat diri kalian sendiri agar lebih nyaman di dalam dunia kerja. Terus yang terakhir dari faktor internal ada dari kesehatan fisik dan mental, di mana kondisi kesehatan juga menentukan kemampuan menjalankan tugas atau pekerjaan tertentu. Kayak contoh misalkan kalau kuli ini kan, kalau kuli itu pekerjaannya berat ya, misalkan ngadu semen, data tembok ya, bikin tembok kan itu. Nah kalau semisal si kulinya juga sakit, maka pekerjaannya juga tidak akan maksimal gitu. Jadi kesehatan fisik dan mental si pekerjanya juga atau kita harus sehat. Terus tadi ada juga dari eksternal, yaitu yang pertama ada lingkungan keluarga, seperti harapan keluarga, lingkungan dan kondisi secara ekonomi dapat mempengaruhi pilihan karir seseorang. Karir seseorang baik secara positif maupun negatif. Nah, jadi kalau dari eksternal ini lebih ke keluar ya, dari luar gitu, kayak tadi dari keluarga, dukungan keluarga. Kalau semisal dukungan dari keluarga kalian sudah buruk dari awal ya, dan memang tidak disupport sama orang tua, itu juga bakal mempengaruhi keberhasilan kalian dalam meniti karir. Terus ada pendidikan dan pelatihan. Artinya ketersediaan akses pendidikan dan kualitas pelatihan sangat berpengaruh terhadap peluang karir yang dapat ditempuh. Nah, maksudnya dari pendidikan dan pelatihan itu kayak guru kan guru kan harus pendidikan tinggi dulu gitu. Terus juga ada PPG
sosial dan budaya di mana norma stereotip gender dan budaya lokal juga itu membatasi atau memperluas pilihan karir. Terus ada juga kesempatan dan akses informasi di mana kemampuan untuk mendapatkan informasi akurat tentang profesi sangat penting dan keputusan karir tidak berdasarkan asumsi semata. Nah, seperti itu untuk bagian apa sih faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari karir kalian. Terus untuk kelompok 3 silakan pertanyaannya tadi itu apa? Bapak lupa soalnya. Jalur 3 itu tantangan dan solusi pilihan karir. Ya. Seperti contoh, kan boleh apa contoh? Boleh. Contoh karir itu kamu jadi apa? Terima. Terus di sini tuh ada tantangannya. Yang pertama tuh kalau jadi terima tantangannya pasti yaitu kita harus punya fisik yang sehat. Karena kan dari BIMOP itu kan ada peraturan-peraturan yang harus diperhatikan, salah satunya itu di fisik yang sehat. Terus ada juga mental yang cukup. Karena kalau misalkan nggak cukup mental, pasti nggak akan terpenuhi karirnya. Terus ada juga pressure dari lingkungan atau tekanan dari lingkungan. Karena kan banyak kayak dari orang-orang yang kayak meragukan seorang diri mau jadi BIMOP, jadi lebih ke kayak ada nggak cocok yang menjadi ini. Jadi lebih banyak komentar. Terus yang terakhir ada konfidensialitas, jadi kepercayaan yang tinggi. Karena segimanapun ucapan orang sampai perkataan orang, kalau misalkan dilawan sama kepercayaan diri mah pasti bisa dilewati. Gitu. Solusinya ada pajak. Solusinya ada kita bisa latihan gitu atau musik terus kayak lari pagi dan lain-lain gitu. Terus kita juga harus menyiapkan mental yang cukup kuat gitu dan menyiapkannya dengan baik sebagai pemikiran. Udah sih Pak. Sebenarnya tantangan yang kelompok 3 berikan cukup mewakili ya, tapi lebih ke spesifik. Jadi mungkin Bapak akan menambahkan ke yang berikutnya. Yang pertama tantangan utama dalam pemilihan karir, pertama banyak orang yang akan bingung menentukan pilihan karena terlalu banyak opsi atau informasi. Nah, kenapa sih kok banyak orang yang merasa bingung menentukan pilihan? Karena yang pertama si siswanya itu emang belum mengenal diri sendiri, jadi sehingga si siswanya itu belum mengenal minat dan bakatnya sendiri seperti itu. Terus ada juga penurunan kepercayaan diri. Nah, anak-anak pada zaman sekarang, contohnya generasi kalian, contoh juga banyak keluar dan tidak ingin mencoba hal baru gitu. Jadi nggak mau keluar dari zona nyaman seperti itu. Silakan Bapak izin bertanya ya. Bahkan itu termasuk gen bukan tangan gen alpha. Gen alpha. Nah, Bapak itu kan tadi menjelaskan bahwa kalian itu merupakan gen yang sekarang itu masuk Bapak juga loh. Emang Bapak termasuk gen apa? Sebenarnya Bapak itu generasi Gen Z yang mau transisi ke gen apa? Jadi lahirnya itu 1 tahun sebelum Berarti Bapak seumuran kita dong. Iya, makanya. Iya ya, kayak Google. Bukan, aku kira game online itu kayak apa orang gitu. Soalnya nggak kelihatan semua. Iya, soalnya kelihatan semua banyak faktornya juga.
tidak mau keluar dari zona nyaman, mencoba hal yang baru. Terus ada juga tekanan finansial, nah, biaya pendidikan atau transisi kerja lebih membatasi eksplorasi karir baru. Nah, seperti yang tadi dijelaskan ya, bahwa faktor salah satu faktor eksternal yang ada mengatakan adalah pendidikan dan pelatihan. Dimana pendidikan dan pelatihan itu pasti harus mempunyai biaya yang besar gitu ya. Jadi makanya terus dari kebetulan dari negara kita juga, negeri kita mempunyai apa ya, maksudnya wadahnya itu dari middle ke bawah gitu, dari tengah ke bawah dari atas. Terus ada juga keterbatasan informasi dari teknologi seperti tadi, bahwa overall pilihan dan ketidakpahaman tren pasar kerja akhirnya menambah kebingungan si kita sebagai pencari karir. Terus tadi juga solusi yang diberikan oleh siapa? Oke, sudah sekali ya. Tadi juga tidak semuanya salah, tapi benar. Nah, kalau Bapak ingin memberikan solusi efektifnya, yang pertama refleksi diri dan tes karir, di mana kita melakukan self assessment sendiri untuk mengenali minat, bakat dan prestasi guna klarifikasi arah atau mau tahu nih arah karir kita mau kemana. Terus ada juga riset dan networking, di mana mempelajari prospek karir melalui wawancara profesional, magang atau platform online dan gambaran dan lain. Terus ada kelola finansial dan prioritas buat rencana anggaran serta tetapkan tujuan smart atau spesifikasi terukur untuk langkah bertahap. Terus ada juga bangun dukungan, cari mentor atau komunitas dan motivasi serta visual karir kepada keluarga. Terus ada juga evaluasi berkala, ya, tinjau kemampuan strategi dan fleksibel menyesuaikan perubahan pasar. Nah, jadi yang disampaikan dari 1 sampai 3 betul ya, apa dari definisinya, terus faktor yang mempengaruhinya, terus juga solusi dan tantangannya juga cukup baik ya. Nah, dikarenakan waktu karena dikarenakan tadi Bapak dapat telepon dari istri saya ya, dari pulang, jadi aku Bapak masuk ke kesimpulan aja, di mana kesimpulan yang boleh silakan apa ya, aku tuh sedikit kebingungan mengenai tentang karir ya, kan saya tempuh ya. Bapak aku tuh apa ya, memiliki sebuah kebingungan Pak. Aku tuh kan memiliki tiga pilihan. Yang pertama aku pengen jadi pilot, yang kedua pengen jadi masinis, dan yang ketiga pengen jadi nahkoda kapal. Oke. Nah, kalau misalnya aku tuh tidak ada bidang di sana, apa sih yang harus aku lakuin untuk ngejar? Berarti Abang itu mempunyai mempunyai pilihan karir, pengen pengen jadi pilot, terus ini masinis. Nah, terus pertanyaannya apa sih? Bagaimana Ketika tidak sesuai dengan kemampuan itu. Oke, seperti yang Bapak bilang tadi ya, bahwa kunci paling penting dari pemilihan karir itu di mana ada di bakat dan minat kan. Nah, apabila kalian tidak mempunyai minat, terus tidak mempunyai bakat yang berhubungan dengan dengan karir kalian ke depannya pengen jadi apa, menurut saya yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengenal diri. Ya, lebih ke apa ya? Lebih ke mencari pengalaman terlebih dahulu yang mengarah ke pilihan karir A gitu. Jadi misalkan kalau abang itu kan tadi saya suka pengen jadi
meneliti tentang tujuan karir Akang, misalkan pengen jadi pilot nih, nah Akang cari penelitian yang mengarah ke sana, kayak apa ya, misalkan meneliti kenapa sih kapal ini bisa terbang gitu, dangkalnya gitu kayak gitu, terus penelitian soal mesin pesawatnya kayak gimana. Nah mungkin lebih ke itu sih kan, lebih ke minat bakatnya di dikembangin dan dimodifikasi ke agar bisa lebih dekat sama cita-cita Akang gitu ya. Nah, oke. Makasih Akang untuk pertanyaannya. Untuk kesimpulannya tadi karena ya, jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu dimana memilih pilihan karir itu sebenarnya sangat pentingnya bagi kalian, dan juga prosesnya itu memang tidak segampang yang Bapak bicarakan tadi. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan, ya tidak semata-mata kayak minat dan bakat aja, tapi juga hubungan dan hubungan dan luar juga menentukan pilihan kalian. Jadi pilihlah pilihan